Bapak-bapak saya kasih resep sederhana, walaupun ini rahasia di antara kita, cuma pakai mic apa boleh buat. Ibu jadi dengar, gitu kan? Nggak bisa matiin, harus dengar gitu. Jadi kalau istri berbicara sesuatu, sekali lagi, omongan-omongan yang tidak nyaman, tinggalkan saja. Ditinggalkan maksudnya tidak usah dihiraukan, tetap ada di situ tapi nggak usah dihiraukan. Kita buat teh sendiri, kita buat kopi, kembali lagi dengarin, biarin saja, anggap orang sedang berdongeng. Biarin dia ngomong, nggak apa-apa. Itu kuncinya. Dan jangan terpengaruh dengan setiap statementnya perempuan, karena perempuan kalau sampaikan sebuah statement, dia tidak pikir jangka panjangnya, sekarang saja. Lagi marah ya sekarang, mau cerai, mau mati, mau apa, terserah, nggak mau tahu. Kalau kita laki-laki kan berpikir panjang, makanya perceraian ditaruh di tangan laki-laki. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari berapa kali ibu ceraikan suaminya? Saya mau tanya. Terlambat sedikit, saya ceraikan kamu. Hah? Semua cerai. Jadi kalau mendengar kata-kata cerai dari lisan istri sudah biasa itu. Itu sudah, jangan dihiraukan, jangan menjadi beban pikiran. Nah, anggap angin lalu. Kalau dia ngomong sesuatu yang positif baru kita tanggapi. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Istrinya marah, ngoceh-ngoceh, dibiarin sama Umar. Sampai ada sahabat mau mengeluh, istrinya juga bicara begitu di rumah. Oh, ternyata rumah Umar didengar dari luar, suaranya istrinya Umar. Kau Umar begini, kamu begitu, kamu begini, segala macam. Umar diam saja. Orang ini pulang, akhirnya Umar dengar ada orang dari depan pintu. Dibuka pintu sama dia. Dikejar orang itu, kenapa kau pulang? Amir Mu'minin, masalah kita sama. Di rumah istri saya banyak ngomel-ngomel, di sini juga anda diomelin gitu. Dia bilang perempuan. Dia udah masakin masakan saya, dia udah cuciin baju saya, dia jadi ibu anak-anak saya. Udahlah, anggap saja dia ngomel. Maaf ibu-ibu ya, anggap radio rusak. Lah, kalau dia sudah ngomong kasar, pulangin saya ke rumah orang tua saya nyesel nikah sama kau, masa mau dilayani? Kira-kira, masa mau dilayani? Oh iya, saya pulangin kamu sebentar, kan tidak mungkin. Nanti akhirnya kau sudah dibawa pulang di mobil tengah jalan baru nyesel-nyesel. Jangan, usah dilayani. Tanda kutip tadi ya, radio rusak itu. Hanya supaya mudah difahami. Tapi kalau nanti kalau coba terapin, kalau memang ada bapak-bapak yang Allah uji gini, istrinya suka ngomel, coba terapin. Kalau dia lagi ngomong, walaupun kita pegel, dengarin aja. Nanti sekali dua kali dia tidak mau lagi ngomel tuh, karena dia tahu tidak ditanggapi. Dia jadi berhenti sendiri. Sudah tahu ya? Senyap suara bapak-bapak ini. Entah paham atau enggak ini. Itu rahasia susah didapat itu ya. Baiklah. Sabda Nabi SAW sini yang mulia, ingatlah, berbuat baiklah terhadap kaum wanita. Maksud dalamnya adalah bertutur kata yang baik. Tidak usah terlalu ditanggapi permasalahan yang diucapkan. Karena banyak laki-laki begitu, terlalu terbawa dengan arus perkataan istrinya. Akhirnya dia sakit hati sendiri, dia pegel sendiri. Enggak. Bijaksana, dewasa. Yang perlu ditanggapi, yang enggak usah. Tapi juga kita enggak usah tinggalkan. Ya, itu penting. Karena mereka adalah tawanan di tangan kalian. Dari rumah ayahnya kita ambil dengan kalimat akad, dipindahin ke rumah kita. Dia yang masain, dia yang bersihin rumah, dia yang jadi ibu anak-anak. Ngapain harus dimarah-marahin? Enggak perlu. Udah biarin aja. Di antaranya adalah dengan mengajarkan hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqamah yang baik.